Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Dan telah berkata kepada mereka itu atau bagi mereka itu bubuhan Bani Israel, orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa yang ditinggal mati oleh Nabi Musa. Kemarin kan pada ayat sebelumnya mereka minta lawan Tuhan supaya diberikan pemimpin atau raja yang memimpin dalam peperangan untuk memerangi kaum Jalut, ya, yang mana kaum Jalut tersebut kemarin menindas mereka, menawan anak-anak raja daripada raja mereka, pokoknya menindas, menjajah lah bahasa kitanya. Nah, lalu dalam ayat ini, dan berkata bagi mereka itu orang-orang Yahudi Bani Israel, nabiyuhum, oleh nabi mereka. Kalau nabi yang diutus Tuhan nih, kalau tidak salah namanya, ada yang mengatakan Samuel, ada yang mengatakan Hizkil, ada yang mengatakan Sham'un. Di dalam tafsir disebutkan. Nah, jadi jar nabi mereka itu apa? Innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus bagi kalian akan Talut. Talut itu seorang, nama seseorang, Malika, sebagai raja kalian. Allah Ta'ala menjadikan raja untuk kalian, yaitu Talut, itu sebagai pemimpin untuk memimpin peperangan kalian, mengatur peperangan kalian, dan Allah Ta'ala memilihnya menjadi pemimpin kepada kalian. Itu Talut. Qalu, dalam ayat itu, qalu, mereka berkata, mereka bubuhan Bani Israel nih. Jadi mereka itu berkata karena protes. Kenapa jadi protes? Nah nih, qalu anna yakunu lahul mulku, gitu kan, alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ini mereka selalu protes kepada Allah. Kadang langsung nerima lah, protes dulu, kenapa jadi kayak ini aja? Kenapa jadi kayak ini aja? Nah, kita kan jangan kayak itu lah, Tuhan ya Allah. Mun hujan hujanai ari ya Allah, kada usah mengeluh. Mun panas panasai ari ya Allah, kada usah mengeluh. Karena setiap perbuatan itu pasti, perbuatan Allah pasti ada hikmahnya itu. Mereka itu berkata, keadaan ma'iktirat atau menentang ala nabihim, atas, ini tafsirnya lah, ulun jelaskan, atas nabi mereka. Kan nabi nih menyampaikan yang pesan dari Allah Ta'ala nih. Ujar bubuhan Bani Israel, bagaimana inya jadi raja atas kami, si Talut dah. Sedangkan kami ini, ujar Bani Israel, ujar orang Yahudi, lebih berhak menjadi raja dibandingkan Talut. Kenapa? Karena kami ini, ujar bubuhan Bani Israel, termasuk keturunan raja-raja, sedangkan si Talut itu bukan siapa-siapa, bukan raja, bukan keturunan raja, bukan bangsawan. Kami ini padahal bubuhan keturunan raja, seharusnya kami yang jadi pemimpin. Enggak, itu bang, maka tadi hendak minta jadi pemimpin, minta pemimpin nih, pas sudah diberikan pemimpin, soalnya protes, kami aja dan berhak jar. Nah, walhal dia, ujar Bani Israel, walhal dia si Talut itu orang fakir, kada dibisi harta, memang orang fakir bang.
Bagaimana dia menjadi raja atas kami? Ujar orang-orang Bani Israel. Nah, ini sombong nih. Padahal kan amun Tuhan tuh memilih, berarti harus tuh orangnya. Walaupun misalnya bukan keturunan raja, bukan keturunan bangsawan, tapi mun Tuhan memilih harap tuh. Nah, qala, itu dalam ayat berikutnya. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Ujar nabinya tadi berkata kepada Bani Israel, qala, sesungguhnya Allah Ta'ala istafahu, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih ia Allah akan Talut alaikum atas kalian menjadi pemimpin. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan kemaslahatan dibandingkan kalian wahai Bani Israel. Allah Ta'ala lebih tahu kan. Allah Ta'ala yang memilih gitu. Nah, alasan pada memilihnya itu ada dua perkara. Yang pertama, bastatan fil ilmi. Yang kedua, bastatan fil jisim. Si Talut itu kenapa jadi Tuhan pilih jadi pemimpin kalian? Yang pertama, inya bastatan fil ilmi itu luas ilmunya, bahasa kitanya alim. Alim terutama tentang siasat perang. Kada cukup alim kitab agama aja, ya Allah, menjadi pemimpin ya Allah harus strategi perang, taktik perang harus bisa, ya, harus alim. Itu si Talut. Yang itu yang pertama, bastatan fil ilmi, alim atau mengetahui daripada mengenal perkara-perkara siasat perang. Yang kedua, wal jisim, sebutkan dalam ayat itu kan, maksudnya bastatan fil jisim. Yang kedua, orangnya kuat, jisimnya, jisim itu awaknya kuat, 15 terek lah beratnya tuh. Nah, kada nang kakaliut doh, kada nang kayak buncit kan, kada buncit ya Allah. Sispek ya Allah, dokter kuat. Jadi cocok jadi pemimpin. Supaya besar kedudukannya di hati apa orang yang dipimpinnya, lawan juga tautan ya musuh ya Allah. Melihat orang kuat. Nah, ada riwayat mengatakan dalam kitab tafsir yang lain, si Talut ini tabungas pada orang lain, tabungas pada bubuhan Bani Israel muhanya. Jadi fisiknya bagus, muhanya bungas, penuh wibawa, ya kalau orangnya cerdas, orang dalam strategi perang, jadi cocok kayak jadi pemimpin. Dan ia kuasa atas melawani musuh, melawani nang berat-berat. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala khususkan dia menjadi pemimpin untuk kalian wahai Bani Israel, itu karena dua alasan itu. Sedangkan kalian Bani Israel tidak ada mempunyai keistimewaan itu. Nah, walaupun dia siapa si Talut ini bukan orang keturunan orang sugih, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan raja. Nah, itu. Nah, berkata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir, dari sinilah jasidin sepatutnya bahwa adalah seorang raja itu dia alim syaratnya nih, termasuk yang hanya jadi pejabat nih ya Allah, alim ya Allah. alim dunia, alim agama ya Allah. Amun alim dunia aja ya korupsi kena ya Allah. Amun alim ahli dalam ilmu dunia aja cuman agamanya lemah ya jadi pejabat korupsi ya Allah. Tapi mun keduanya ya Allah, alim imannya kuat, takutannya korupsi, dan inya selalu menyenangkan orang yang dipimpinnya. Kemudian bentuknya bagus, maksudnya fisiknya bagus ya Allah. Nah, jadi misalnya jadi pejabat tuh kan jadi lebih berwibawa gitu dan punya kekuatan pada badannya dan jiwanya gitu. Kenapa? Karena pemimpin itu menghuluakan, jangan nyuruh-nyuruh aja ya Allah. Jadi misalnya ada ya Allah
Bawa begawian ibu dulu turun. Kenapa? Karena bisi fisik yang sehat, fisik yang kuat nyaman mau kan orang. Tapi mun kakaliut, ayo gawi gini, gawi gini kan. Orang aja yang disuruh. Padahal disebutkan dalam apa tuh kata Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu dialah khadam bagi kaum tersebut. Artinya pelayan. Pemimpin itu hakikatnya pelayan, dia yang melayani rakyat, bukan dia minta dilayani oleh rakyat, dia yang melayani rakyat gitu. Terbalik hendak dilayani. Oleh karena itu kalau dia melayani, dia harus punya fisik yang kuat. Ya kalau bentuk tubuh yang lu supaya intinya kawa melayani rakyat. Amun dihitung-hitung biarlah pejabat nih jangan begana di rumah aja bangnya kemana-mana. Ibarat bahasa ini kan belusukan. Dan belusukan tuh harus memerlukan fisik yang sehat, fisik yang kuat ya Allah. Gitu. Tahan begadang ya Allah. Itu masuk fisik kuat tuh tahan begadang. Gitu. Entah masuk fisik kuat tulah luar dalam. Maksud luar dalam tuh kayak ini, bila ada orang mengkritik inya sabar. Nah, mun dikritik sarik itu kan ada fisik kan kada kuat fisik dalamnya, maksudnya batinnya luarnya kuat ya Allah, dalamnya kuat. Maksud dalamnya hatinya tuh sabar, hatinya tuh teguh pendirian. Nah, masuk teguh pendirian nih bila ada proyek-proyek datang, proyek-proyek yang ilegal lah. Ya Allah untuk merugikan, ada kalau untuk merugikan masyarakat kada kok. Nah, itu kan termasuk dalamannya kuat. Nah, tapi mun kada kuat nang fisik dalamnya nih, hatinya nih. Bila tanda tangan saya miliar emang dapat nih. Nah, tapi bang merugikan rakyat ya Allah. Ya, disuap orang hakon. Nah, itu kan karena ada kuat fisik dalamnya maksudnya. Jadi fisik dalam, fisik luar itu sama-sama kuat. Artinya orang ini kuat apa awaknya dan kuat imannya. Nah, imannya kuat juga. Gitu. Nah, itu ada pada siapa? Pada si Talut. Nah, jadi Talut tuh kira memimpin peperangan lah. Nah, dan di antara tentara yang dipimpin oleh Talut itu kira ada namanya Daud. Tapi waktu itu Sidin belum diangkat jadi nabi lagi Daud tuh. Nah, lalu kira Daud tuh kira 60 Jalut. Kalau di dalam bahasa kitab orang-orang Nasrani itu Daud tuh David namanya. Kalau Jalut tuh Goliat kah? Bahasa ininya tah, bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Nah, itu si ibaratnya Daud tuh orangnya halus saja masih anom aja. Si Jalut tuh awaknya konol. Kayak ketapel lah ya. Di ketapel ketekan. Kayak batu ketekan. Langsung rubuh katanya awak si Jalut tuh kayaknya itu. Ada kisahnya atau ada di dalam tafsir ini. Nah, lalu akhirnya Jalut tuh si Daud, Nabi Daud tuh kena diangkat jadi nabi lalu jadi raja kena. Nah, lalu kena bisi anak Nabi Sulaiman jadi raja juga. Nah, itu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dalam ayat itu. Bermula Allah memberikan ia mulkahu akan kerajaannya atau menjadikan seseorang itu raja may yasha akan orang yang ia kehendaki. Kan Tuhan kalau nang memilih tuh tak salah Tuhan karena Tuhan lebih tahu. Bukan daripada golongan yang bubuhan Bani Israel tahu lah si Talut itu termasuk min Bani Israel kah atau kadang yang pasti dulu si Talut ini bukan keturunan bangsawan lah, bukan keturunan raja lah gitu. Nah, jadi Allah Taala pilih si Talut ini sebagai pemimpin itu karena keistimewaan yang telah disebutkan dia punya keistimewaan tadi. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam tafsirnya sebutkan Allah Ta'ala memberikan kerajaan bagi orang yang kehendaki daripada hambanya tanpa mewaris, tanpa harta. Ya Allah,
Nyamun orang sugih itulah, mun orang sugih eta. Biar bukan katurunan sugih ya Allah. Nang kayak biar asalnya fakir, miskin ya Allah, tapi mun Tuhan mah hendak sugih tuh gina. Biar kada mau waris gitu nah. Tapi misalnya orang tuh memang ditakdirkan fakir ya Allah, hidupnya fakir, sakit, biar keturunan sugih ya Allah. Nya kada mewaris harta itu atau harta uitanya habis ya Allah. Biar keturunan raja ya Allah, tapi mun Tuhan hendakinya fakir lah. Wallahu wasi'un alim, dan bermula Allah wasi'un itu luas karunia-Nya, alimun itu sangat mengetahui. Tafsirnya dengan orang yang lebih berhak menjadi pemimpin, maka Allah akan berikan kepemimpinan itu kepadanya. Jadi Allah Ta'ala yang tahu, wahai Bani Israel, jangan nyawang dengan kekesah paharatnya, aku aja bukan kami aja yang berhak, kami ini sugih keturunan raja. Nah itu menurut pemikiran nyawa wahai Bani Israel, tapi menurut Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin. Nah itu, jadi itulah keterangan atau pengertian daripada ayat yang kita baca tadi. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.